Lahun ni'mat wa lahu thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Hadirin hadirat peserta kajian online Yayasan Syahama Cabang Madura yang senantiasa mendapatkan rahmat, senantiasa mendapatkan taufik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat tentunya. Nah, mudah-mudahan yang telah Allah anugerahkan kepada kita mendapatkan ridho, menjadi sebab kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan niat ikhlas yang kita miliki, ilmu yang telah kita pelajari, kita mampu mengamalkan dan menyampaikan kembali kepada orang lain. Jadi saya minta maaf beberapa minggu sudah absen ya, saya tidak bisa mengajar karena ada kesibukan, dan insya Allah ke depan insya Allah kita akan aktif secara rutin, insya Allah setiap hari Sabtu dan setiap hari Ahad. Kemarin pertemuan terakhir saya bahas pembahasan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan tentang maksiat lisan, yaitu yang terakhir adalah berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Silakan dibuka kitabnya. Berfatwa tanpa ilmu ini sudah kita bahas. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan penting tentunya, yaitu belajar serta mengajarkan kepada orang tentang suatu ilmu yang berbahaya. Yang berbahaya tanpa dibarengi sebab yang diperbolehkan oleh syarak. Namun sebelum kita memulai, seperti biasa saya mengingatkan kita semua, terutama kepada diri saya pribadi, untuk senantiasa menghadirkan niat ikhlas, untuk menghadirkan niat semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan yang diniatkan. Oleh karenanya pengarang kitab Zubat Ibnu Ruslan mengatakan wa sahhin niyyata qabla al-amali fa'ti biha maqrunatan bil awwali. Jadi memang niat baik itu memang harus ada di awal dan senantiasa kita langgengkan. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas. Bagaimana tidak di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah menyatakan bahwa ketika seseorang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, melakukan sebuah ketaatan, ada tekad, tetapi tidak sampai melaksanakannya, dengan niat baik yang dia miliki sudah mendapatkan pahala. Ditulis oleh malaikat atas perintah Allah. Dan ketika melakukan, maka akan dicatat 10 kebaikan sampai bisa 700 kebaikan. Bahkan sampai lebih.
Berbeda sebaliknya, berbeda dengan urusan keburukan, berbeda dengan urusan kejelekan, di mana kalau orang ingin melakukan keburukan tapi tidak melakukan, hanya ada keinginan tapi tidak melakukan, maka sama sekali tidak ditulis sebagai keburukan, tidak ditulis. Dan kalau seandainya melakukan keburukan, ada niat untuk melakukan keburukan, kemudian melakukan sesuai dengan yang diniatkan, yaitu melakukan keburukan, maka hanya ditulis satu keburukan. Artinya kalau kita perhatikan, kita renungi bagaimana rahmat Allah yang begitu luar biasa. Rahmat Allah itu sangat besar. Tanda-tanda yang menunjukkan rahmat Allah itu lebih besar daripada tanda-tanda yang menunjukkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita sekarang akan mempelajari tentang maksiat lisan yang berupa belajar ilmu serta mengajarkan kepada orang ilmu yang berbahaya. Silakan diperhatikan matannya. Saya akan baca matan mukhtasar. Qala al-muallif rahimahullah wa ta'allumu kulli ilmin mudirrin bighairi sababin syar'iyyin termasuk maksiat lisan adalah wa ta'lim, mengajarkan, wa ta'allum, dan mempelajari kulla ilmin mudirrin, setiap ilmu yang berbahaya, bighairi sababin syar'iyyin, tanpa adanya sebab secara syar'i, tanpa sebab secara syara' yang diperbolehkan. Ya, jadi perlu diketahui bahwasannya belajar ilmu yang isinya dapat menimbulkan bahaya, itu hukumnya dilarang, hukumnya haram, hukumnya maksiat lisan. Belajar ataupun mengajarkan, belajar itu maksudnya dia sendiri belajar, atau mengajarkan kepada orang lain, itu ini juga dianggap atau dinilai haram, tidak boleh. Sebagian ilmu ada yang diharamkan. Sebagian ilmu ada yang diharamkan. Ilmu apa? Kasihri, seperti ilmu sihir. Seperti ilmu sihir. Jadi orang yang belajar sihir, ilmu sihir itu adalah hukumnya haram. Ataupun ilmu sulap. Belajar ilmu sulap. Atau belajar ilmu huruf, ilmu yang tujuan mereka apa? Katanya ingin melihat bagaimana hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau hal-hal yang samar. Paranormal itu, yang peramal. Hukumnya apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an, katakan Muhammad, sesungguhnya tidak akan mengetahui perkara gaib, baik yang di bumi, perkara yang di bumi ataupun di atas langit, illahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu secara keseluruhan. Adapun ada selain Allah Subhanahu wa taala, kayak seorang wali atau seorang nabi bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi, itu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun mengetahuinya bukan secara keseluruhan, tidak seperti ilmunya Allah. Jadi tidak benar kalau dikatakan Rasulullah itu mengetahui sesuatu sebagaimana Allah mengetahuinya. Salah. Rasulullah tahu hanya sebagian kecil dari perkara yang akan terjadi. Jangan disamakan. Jadi ada sebagian orang yang merupakan hulu, berlebihan,
Mereka menganggap diri mereka cinta kepada Rasulullah. Sampai-sampai mereka karena mengaku pecinta Nabi berlebihan. Mensifati Rasulullah itu berlebihan. Sampai-sampai apa? Mereka mengatakan kalau Rasulullah itu apa? Mengetahui sesuatu, segala sesuatu sebagaimana Allah ketahui. Ini jelas menyimpang daripada prinsip akidah umat Islam. Kenapa? Karena yang mengetahui segala sesuatu itu hanya Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengetahui segala sesuatu secara keseluruhan. Kita tahu bahwa ilmu kita, bahwa ilmu makhluk itu terbatas. Terbatas. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita sendiri secara detail. Apalagi mengetahui isi hati orang lain. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sebuah daerah yang sekitaran 10 kilo dari sini. Apa yang terjadi di sana? Jadi yang mengetahui segala sesuatu secara terperinci, secara global, itu hanya Allah saja. Adapun Rasulullah nggak bisa mengetahui semuanya. Rasulullah itu hanya mengetahui sebagian perkara karena diberitahu oleh Allah SWT. Itu termasuk hulu, termasuk berlebihan, nggak boleh. Jadi mencintai Rasulullah itu harus tahu juga ilmunya. Artinya apa? Ya nggak boleh menisbatkan hal-hal yang tidak semestinya disandarkan atau dinisbatkan kepada Rasulullah. Jadi mempelajari ilmu sihir, mempelajari ilmu sulap, atau hal-hal atau perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu hukumnya apa? Haram. Siapa yang menganggap mempelajari ilmu semacam ini, biar tidak dikira orang menganggap kita ini kok aneh. Memang ada ulama yang mengatakan mempelajari hal yang seperti ini hukumnya haram. Belajar ilmu sihir, belajar ilmu sulap, atau hal-hal yang untuk mengetahui perkara gaib, perkara samar di masa yang akan datang. Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Perlu ditulis ini biar kalian tidak bingung siapa yang mengharamkan. Jadi yang menganggap dan menilai dan mempertegas bahwa belajar ilmu sihir, bahwa ilmu sulap itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Yang menyatakan siapa? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Begitu juga ilmu perbintangan. Ada yang meramal nama. Tahu namanya berapa huruf? 4 huruf. Oh, langsung ditafsirkan. Atau telapak tangan. Lihat telapak tangannya dilihat. Oh, kamu ini akan begini. Kamu akan begini. Kayak apa? Gak ada yang bisa tahu. Hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan depan. Yang akan terjadi di masa depan. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, apapun titelnya, bagaimanapun banyak atau sedikit pengikutnya, kita jangan melihat ke situ. Kalau kita ingin benar-benar dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan tolak ukur kita untuk menimbang seseorang itu benar atau tidaknya. Jangan pernah menilai seseorang karena ketokohan, karena popularitas. Tapi apa? Timbanglah dengan bimizan syar'i. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada yang mengaku sebagai kiai atau ustadz atau apa tokoh. Lalu apa kerjanya seperti ini? Meramal seperti itu. Jadi kalau orang ingin jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang seperti itu. Harus menimbang dengan timbangan syara. Kalau kata ajaran Islam nggak boleh, tidak boleh. Kalau nantinya membawa dan mengatasnamakan berkedok karena apa? Tokoh masyarakat atau ustadz atau kiai, itu lebih parah lagi nanti. Di samping
dosanya karena apa itu? Yang meramal itu dosa juga, Pak. Manipulasi. Dosa menipu orang. Mengatasnamakan ini sehingga orang awam, orang yang tidak terlalu berpengalaman, ya mudah terpengaruh dan percaya saja. Padahal kita itu kata Rasulullah Pak dalam sebuah hadisnya, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Ditulis ya. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu siapa? Arraf itu adalah tukang tenong, tahu? Yang meramal perkara-perkara yang sudah terjadi, kayak orang kehilangan sapi, kehilangan ini, nanti diramal. Nah, itu arraf namanya. Kalau kahin ya dukun. Kahin itu orang yang meramal sesuatu yang akan terjadi. Oh, kamu masa depannya akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini, diramal. Itu kahin. Itu bedanya. Ada antara kahin sama arraf. Jadi kalau arraf itu apa? Meramal hal-hal peristiwa yang sudah terjadi. Nampak. Kalau kahin itu yang akan terjadi, akan datang. Apa kata Rasulullah? Man ata arrafan. Barang siapa yang mendatangi arraf. Yang itu loh. Yang meramal sesuatu yang sudah lampau. Terjadi. Peristiwa yang terjadi. Fasa'alahu an syai'in. Lalu ia menanyakan tentang sesuatu. Apa kata Rasulullah? Lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailatan. Tidak akan diterima. Tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Sholatu arba'ina lailatan. Sholat 40 kali ya, bukan 40 malam. Sholatu arba'in 40 kali sholat tidak akan diterima. Maksudnya bagaimana tidak diterima? Ini perhatikan. Biar tidak menafsirkan hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Maksud kata-kata lam tuqbal, tidak diterima. Aila thawabalahu. Nah ini. Aila thawabalahu artinya tidak ada pahala bagi sholatnya. Kalau sholatnya dilakukan selama masih memenuhi syarat, memenuhi syarat sahnya, ya sah. Cuma tidak ada pahalanya. Baik sholat yang dilakukan itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, tidak berpahala sama sekali. Selama masa ini, kalau tidak bertobat ya, kalau tidak bertobat, tidak berpahala. Jadi saya ulang, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi arraf, orang yang meramal peristiwa yang sudah terjadi itu. Fasa'alahu an syai'in, lalu orang tersebut apa? Menanyakan kepada arraf apa? Tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailatan. Maka tidak akan diterima baginya apa? Salat 40 salat.
Ini kalau tidak bertaubat ya, kalau tidak bertaubat. Maaf ya, saya ralat lagi ya. Maaf. Kurang konsen. Sholatu arba'ina lailatan, artinya 40 malam. Bukan sholatnya 40 kali. 40 malam. Selama 40 malam, sholat-sholat yang dilakukan pada masa itu tidak berpahala. Sholat yang dilakukan selama 40 malam itu tidak diterima. Artinya apa? Tidak berpahala. Sholatnya tidak berpahala. Jadi kalau ada orang mendatangi arraf, peramal itu, bertanya tentang sesuatu, apa kata Rasulullah? Sholat yang dilakukan selama 40 malam itu tidak akan berpahala. Itu tidak akan berpahala. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasulullah menyatakan, man ata kahinan aw arrafan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, fasaddaqahu bima yaqul. Apa katanya? Kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Faqad unzila ala Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, aw arrafan atau tukang tenong itu, fasaddaqahu, lalu yang membenarkan apa yang dikatakan, membenarkan apa yang dikatakan dukun itu atau tukang tenong itu, apa kata Rasulullah? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Maksudnya membenarkan itu meyakini, yakin kalau orang tersebut mengetahui perkara gaib. Yakin orang itu kalau dukun itu apa? Diyakini bisa mengetahui perkara-perkara gaib. Itu yang dihukumi faqad kafar, kufur. Bukan maksudnya orang yang sekedar menduga dan mengira-ngira saja. Dia kalau beranggapan mungkin saja kabar yang dikatakan itu apa? Sesuai atau tidak sesuai, ya kan? Ini tidak kufur, tetapi bertanyanya itu maksiat. Pertanyaan mereka tentang sesuatu kepada mereka itu maksiat. Dosa. Paham ya? Jadi kalau bertanya kepada dukun atau kepada tukang tenong tentang sesuatu, lalu mengatakan dia, dukunnya mengatakan, lalu dia meyakini apa yang dikatakan dukun itu, yakin, itu yang dihukumi kufur. Yakin gimana? Yakin kalau orang itu, dukun itu tahu sesuatu yang gaib. Kenapa alasannya kok dihukumi kafir? Karena mendustakan Al-Quran. Allah sendiri mengatakan tidak ada yang tahu tentang gaib, perkara gaib kecuali hanya Allah. Ketika dia meyakini kalau si dukun itu bisa mengerti perkara gaib, itu kan mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran. Melecehkan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran. Itu yang kufur itu kalau ini ataqada annahu yattali'u 'alal ghaibi. Kalau dia meyakini bahwa dukun itu bisa mengerti perkara gaib. Tetapi kalau seandainya dia tidak punya keyakinan, artinya tidak meyakini kalau itu bisa mengerti perkara gaib. Hanya saja dia beranggapan mungkin saja apa yang dikatakan itu apa sesuai atau salah. Hanya seperti itu. Itu tetap maksiat hukumnya, tapi tidak terjatuh ke dalam perkara kufur. Maksiat. Maksiat karena bertanya tentang hal semacam itu. Ini menunjukkan pentingnya ilmu sungguh di atas segala sesuatu. Cara bertanya saja harus tahu ilmunya. Ya kan? Kalau kita perhatikan, bertanya tentang suatu perkara saja bagi penanya ini. Lain lagi kalau orang yang ditanya. Kalau orang ditanya kan sudah jelas itu.
harus berilmu. Orang yang mau bertanya tentang suatu perkara saja harus tahu ilmu. Apa itu? Yaitu tidak boleh bertanya tentang sesuatu perkara lain. Jadi kata Rasulullah, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang tenong lalu membenarkan apa yang dikatakan, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar ya, bukan sebagian besar, rata-rata ya tukang sihir, tukang apa itu namanya itu, tukang dukun, itu ada kerjasama dengan jin. Mereka ada kerjasama dengan jin untuk mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Atau berpatokan kepada bintang, yang melihat bintang seperti itu, atau selainnya. Jadi yang membawa kabar itu jin. Kan ada orang datang ke dukun, terus tanya barang yang dia miliki yang sudah hilang. Apa dia bilang dukunnya? Dia bilang, kamu begini. Itu kok bisa ngomong seperti itu? Karena jin ngabarin. Dan kita tahu kalau jin itu kebanyakan fusaq, pelaku dosa besar. Jin suka berbohong. Ini realita. Biar kalian tahu kalau orang yang tukang dukun itu adalah kerjasama dengan jin. Ini di sini di Buluto. Kalian tidak tahu daerah, pokoknya ada daerah namanya Buluto. Kalau ini tahu Buluto. Saya punya teman itu punya sapi yang mengembala orang lain, tidak digembala sendiri, digembala oleh orang. Kemudian suatu hari kandang sapinya itu kebakaran. Kemudian apa yang terjadi? Ya, namanya kebakaran ya lari itu sapinya. Pada kabur itu. Sapinya kabur. Kemudian apa? Ketika kabur dicari. Berhasil satu ketemu. Tapi yang satu tidak ketemu. Lama gitu. Nggak ketemu lama. Akhirnya apa? Yang punya sapi itu, yang bukan yang mengembala, yang punya sapi itu pergi ke katakan ya dukun lah, peramal itu tukang tenong untuk mengetahui sesuatu yang hilang. Apa katanya itu? Kata siapa? Kata peramalnya itu. Bilang kalau sapi kami itu lari ke sana. Nggak tahu apa. Pokoknya ke arah suatu arah lah. Entah ke utara atau ke selatan. Nggak tahu. Pokoknya ditunjukin kamu sapinya itu lari ke sana. Kemudian dicari-cari. Nggak ada. Ternyata sapi yang hilang itu, yang lama baru ketemu, itu ketemunya di dalam sumur. Masuk ke dalam sumur. Mati di situ. Padahal itu lain. Sumur dengan arah yang ditunjukkan dukun itu lain. Dukunnya itu ngarah menunjukkan ke arah yang lain. Sapinya yang ketemu dalam sumur itu di arah lain. Kan jelas itu. Bohong kan? Apa coba kata teman saya itu? Pokoknya dari sekarang ke depan saya nggak mau lagi datang ke tukang dukun. Bohong. Begitu. Ini realita, bukan hanya katanya. Cerita sendiri. Sampai dia bilang apa? Nggak mau datang lagi ke dukun atau tukang ramal. Mereka apa? Ya bohong. Seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwasannya apa namanya? Jadi apa namanya? Jadi tidak boleh
sudah tahu hanya sekedar bertanya, apalagi meyakini, kufur. Meyakini kalau si fulan tahu perkara gaib, kufur. Tapi kalau hanya sebatas menduga itu bisa benar itu. Ramalannya bisa benar atau bisa salah tanpa meyakini, dosa tetap. Intinya apa? Ala kulli hal dosa itu diperoleh karena bertanya. Tadi berdosa itu kalau tidak bertaubat. Kalau tidak bertaubat, yang tidak diterima sholatnya selama 40 malam itu kalau tidak bertaubat. Ini perhatikan, perlu diperhatikan. Jin itu kadang bisa menjelma seperti orang gitu. Menjelma seperti orang. Atau sebagian orang buka Al-Quran. Dihitung kalimat khairun sama syarrun. Ada seperti itu. Nggak benar. Jadi berpatokan kepada nama, kan ada orang seperti itu. Namaku berapa, dihitung hurufnya berapa. Ada juga. Itu bukan hanya di satu daerah, itu rata-rata. Ketika ada orang mau nikah lagi juga. Iya. Ketika orang mau nikah, nanti dicocokkan itu. Kalau nama perempuannya berapa huruf, nama cowoknya itu berapa huruf. Nanti diramal. Oh, kalau kamu itu namanya seperti ini nanti apa? Kamu rezekinya seperti ini. Kamu apakah sakit-sakitan, apa akan jadi orang kaya? Nggak ada seperti itu. Kayak tahu perkara gua itu. Banyak itu. Tapi kan banyaknya sesuatu itu tidak menjadi benar. Ya, sekarang banyak orang buka aurat kan? Apakah itu menjadi benar karena banyak orang buka aurat? Jadi kesalahan atau kebenaran itu bukan karena banyak yang melakukan, tapi sesuai atau tidaknya. Ini Rasulullah sendiri mengatakan, Nabi yang kita cintai, apa katanya? Tidak boleh. Intinya tidak boleh datang kepada dukun, peramal. Tidak boleh. Atau apa itu yang Gemini itu yang apa itu? Apa namanya itu? Lupa saya namanya. Istilah-istilah juga. Saya lahiran ini bintangnya. Apa itu? Nggak tahu apa Fajar. Itu juga tidak boleh. Jadi ada beberapa kitab ya. Ada beberapa kitab yang harus diwaspadai. Karena itu isinya bertentangan. Apa diantaranya? Khabarus Sa'ah. Ada sebuah kitab namanya Khabarus Sa'ah. Dalam kitab tersebut dikatakan kalau orang datang pada jam segini, kalau datang ke kamu jam segini pada hari ini, maka akan seperti ini, seperti ini. Ada seperti itu. Ada kan? Misalkan kalau pergi ke sana jam segini kamu akan terjadi ini. Kalau nanti pergi jam sekian nanti akan terjadi seperti ini. Itu kan juga meramal perkara gaib itu. Siapa yang nggak tahu apa yang akan terjadi? Ada, saya pernah menjumpai itu seperti itu. Lupa saya. Kalau kamu berangkat kemana itu jam segini, nanti ini bagus atau buruk gitu.
Kalau jam segini, oh bagus, abang. Ya, kalau hanya hari ya, enggak, maksudnya yang meramal, meramal. Kalau begini nanti akan terjadi seperti ini. Makanya ini perlunya kita belajar, tidak hanya belajar dari buku secara otodidak. Harus kita belajar karena apa yang ada dalam buku, apa yang ada dalam kitab itu kadang tidak semuanya benar semua. Harus kita pelajari dengan penuh amanah. Ilmu yang kita pelajari itu nantinya di akhirat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pergi kepada mereka, para normal yang meramal itu, lalu diberikan uang, dosa, berangkatnya dosa. Seharusnya kalau kita mendapati buku semacam itu ya dimusnahkan saja. Dan itu bagian daripada kita mengingatkan orang daripada kemungkaran. Supaya orang tidak yang melihat buku-buku semacam itu. Begitu juga tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa si fulan itu bisa menarik rohnya seseorang. Bisa mendatangkan roh. Tidak benar. Bisa mendatangkan roh. Ini ada. Mengaku dirinya bisa mendatangkan rohnya si fulan. Didatangkan. Tidak benar. Itu yang walaupun datang dengan wujud aslinya misalkan. Itu bukan dia, jin. Jadi jinnya datang. Nanti jin itu mengatakan bahwasanya apa? Ada hubungan dengan malaikat mereka. Si fulan itu. Jadi ada orang mengaku saya punya hubungan, ada kerjasama dengan malaikat sehingga bisa mendatangkan ruhnya si fulan. Itu ngaku-ngaku saja, itu hakikatnya apa? Itu ada hubungan dengan kerjasama dengan jin, dengan malaikat. Alhamdulillah. Ada juga perpatokan seperti ini, meramal sesuatu itu pakai hitungan, dihitung, ya, pakai tasbih, pakai subhah, ditulis, dihitung. Mengatakan apa? Allah, Muhammad, Ali, Abu Jahal. Allah, Muhammad, Ali, Abu Jahal. Nanti kalau pas terakhir, yang pas terakhir hitungan tasbihnya itu, subhannya itu, apa mendapat di situ hitungannya adalah Allah atau Sayyidina Ali atau Muhammad, katanya kamu akan menjadi orang yang untung. Tapi kalau Abu Jahal katanya apa? Sukses. Iya, berpatokan yang seperti itu. Jadi ngambil tasbih, ngambil subha, dihitung dari satu. Allah, Muhammad, Ali, Abu Jahal. Nanti ketika hitungan terakhir itu kena siapa nanti? Kena di situ apa? Terucap Allah di situ terakhir atau Abu Jahal atau Ali atau Muhammad. Apa kata mereka? Kalau nanti ada lafzul jalalah Allah atau Muhammad atau Ali itu najihah. Urusannya akan beruntung, sukses. Tapi kalau Abu Jahal katanya tidak sukses. Itu tidak benar. Pokoknya ramal-meramal seperti itu.
Jadi pergi kepada mereka semacam ini haram. Hukumnya haram, tidak boleh. Seperti yang saya jelaskan tadi, termasuk perkara yang diharamkan melihat telapak tangan. Ya. Telapak tangan untuk urusan jual beli atau urusan menikah, lihat. Oh, kamu cocoknya jualan ini, jualan air. Kan ada seperti itu. Oh, kamu cocoknya jualan apa? Oh, kamu kalau nikah sama si fulana, ini. Dilihat telapak tangannya. Ini juga haram, tidak boleh. Ini termasuk al-azlam, hukumnya seperti al-azlam. Wa antastaqsimu bil azlam. Ya. Jadi tidak boleh, hukumnya diharamkan. Ini termasuk serupa dengan perbuatan jahiliyah. Ditulis oleh mereka. Adapun membaca sebuah ayat-ayat tertentu dengan jumlah tertentu karena tujuan tertentu, ya boleh, bukan diharamkan. Misalkan ajar baca ayat tertentu dengan jumlah tertentu karena punya tujuan tertentu, pokoknya boleh. Ya, ayat-ayat tertentu kan banyak ayat. Ya punya tujuan baik, pengen pengen lancar rezekinya, ya, atau pengen dimudahkan urusannya atau yang lain. Ayat-ayat Al-Quran. Dan kata Syekh, bisa saja kalau seperti itu, baca sebuah ayat dengan jumlah tertentu dan dengan maksud tertentu, bisa saja dihadiri oleh malaikatur rahmah. Malaikatur rahmah. Tapi kalau tujuannya dia membacanya urusan dunia, bisa saja orang malaikat tidak didatangi malaikat, tidak dihadiri malaikat. Tidak didatangi malaikat. Tapi didatangi jin. Kata saya, wa inna ma qad yahduru ilaihi ba'dul jinnil fasidin. Bisanya didatangi jin. Jin itu ya ada yang muslim juga. Jin itu ada yang muslim, kebanyakan yang kafir. Begitu juga kitab yang harus diwaspadai selain yang khabarus sa'ah, ya, yang sudah saya sebutkan, apalagi tadi Khazinatul Asrar. Khazinatul Asrar ini juga kitab yang harus diwaspadai, atau Mamba' Usulil Hikmah. Mamba' Usulil Hikmah ini juga harus diwaspadai, hati-hati. Ya, khabarus sa'ah, Khazinatul Asrar, dan juga Mamba' Usulil Hikmah, dan juga Syamsul Ma'arif. Ini masyhur di sini, di Indonesia. Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Kata Syekh, sejak sekitar 500 tahun yang lalu ini sudah disebar di berbagai belahan dunia. 500 tahun itu ya. Bagaimana sekarang tersebar? Coba Bapak pergi ke tempat jual kita, ada pasti itu. Hati-hati. Syamsul Ma'arif Al-Kubra, di dalamnya terdapat kekufuran. Dalamnya terdapat kekufuran. Harus kita waspadai.
Adapun heriz, tahu heriz, sebuah ayat-ayat tertentu yang ditulis ke kertas lalu dibuat ya disimpan buat kalung atau seperti itu. Itu hukumnya boleh. Yang sesuatu yang diharamkan. Ya di sini dikenal jimat. Ya, selama itu tadi. Catatannya selama di dalamnya tidak ada rumus-rumus yang justru mengundang jin. Mungkin saja ada tulisan-tulisan di mana itu ada tulisan-tulisan di mana bisa mengundang jin, mendatangkan jin. Itu dibolehkan dalam agama. Ditulis ke kertas, dikalungkan, dibuat kalung. Boleh seperti itu. Bukan sesuatu yang syirik. Berbeda dengan Wahabi. Orang-orang Wahabi menilai, meyakini semacam ini, itu kata mereka tuh tak boleh, kufur, syirik kata mereka. Itu menyembah. Coba yang saya pernah dengar itu informasinya kalau ada orang kelihatan pakai kalung di Saudi, itu kadang ditarik, diambil. Itu karena menilai ini kekufuran, syirik kata mereka. Subhanallah. Sungguh mereka jauh daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana saya bilang seperti itu? Sahabat sendiri melakukan seperti itu. Ada sebagian sahabat nulis ke kertas ayat-ayat tertentu lalu dikalungkan untuk penjagaan. Sesuatu yang dilarang. Menulis ayat-ayat tertentu atau sebuah zikir atau sebuah doa ditulis ke kertas, ditempel di rumah atau dibuat kalung, bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang dilarang. Apalagi dinilai syirik, jauh.